warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jana Utami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11990623551. Nah, di video aku kali ini aku bakal ngejelasin mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi dengan materi yang berbeda. Materi kali ini yaitu Politik dan Strategi Nasional. Nah, tujuan video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga supaya kita sama-sama menambah wawasan kita bersama. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya, dan untuk kalian yang suka video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Happy watching. Oke teman-teman, penjelasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari politik, strategi, dan juga polstranas. Nah, jadi politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polistraia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri seperti negara contohnya. Sedangkan taia itu berarti urusan. Nah, dalam politik ini dari segi kepentingan penggunaan, arti politik ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Di sini ada dua. Yang pertama dalam arti kepentingan umum atau disebut dengan politik. Di sini politik mempunyai arti yaitu suatu rangkaian atau azas atau juga bisa disebut dengan prinsip, keadaan serta jalan dan juga cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau kata lainnya di sini suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu dalam arti kebijaksanaan atau disebut dengan policy. Di sini politik ini mempunyai arti suatu penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau keadaan yang kita hendaki. Nah, dalam arti kebijaksanaan ini, titik beratnya adalah adanya proses pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha dan juga pencapaian cita-cita. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa politik ini adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan juga di sini distribusi atau alokasi sumber daya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu negara. Di sini negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan, negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam politik ini, yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara seseorang tersebut memperoleh kekuasaan. Kemudian bagaimana seseorang tersebut mempertahankan kekuasaan. Dan juga bagaimana kekuasaan itu dapat dijalankan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Nah, nilai ini adalah suatu yang diinginkan dan penting. Nah, nilai ini harus dibagi secara adil.
Nah, di sini politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Next, penjelasan mengenai strategi. Nah, strategi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya adalah the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam abad modern dan globalisasi ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun ilmu olahraga. Nah, dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Lalu apa arti dari politik nasional? Nah, politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian apa strategi nasional? Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dan strategi nasional ini disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka menengah. Lalu, apa dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional? Nah, jadi penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional ini sangat penting karena digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan juga konsep strategi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional ini? Jadi di sini politik strategi nasional ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mekanisme penyusunan politik strategi nasional ini di tingkat suprastruktur politik yang diatur oleh presiden. Visi dan misi presidenlah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Sebelumnya, politik dan strategi nasional ini mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Kemudian proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Next, penjelasan mengenai stratifikasi politik nasional, di mana di sini stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tingkat penentu kebijakan puncak. Nah, dalam tingkat ini meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat yang kedua adalah tingkat kebijakan umum, di mana lingkupnya nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi yang digunakan untuk mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, yaitu tingkat penentu kebijakan khusus. Nah, tingkat ini merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah yang wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri. Yang keempat adalah tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis ini meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Tingkat yang kelima adalah tingkat penentu kebijakan daerah. Nah, wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintahan pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerahnya masing-masing. Kemudian, kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah
dengan mempersetujukan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah atau perda tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau wali kota dan kepala daerah tingkat 1 atau tingkat 2 disatukan dalam satu jabatan yang disebut gubernur atau kepala daerah tingkat 1, bupati atau kepala daerah tingkat 2, atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan politik bangsa Indonesia ini harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004, Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. Lalu apa makna dari pembangunan nasional? Jadi di sini tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Jadi di sini visi dan misi pembangunan nasional diantaranya, visi yang pertama adalah terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Kemudian terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Kemudian terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan dan mampu menyediakan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian misi pembangunan nasional yang pertama, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Kemudian mewujudkan Indonesia yang adil, demokrasi, serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sedangkan manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem, atau sehingga lebih tepatnya kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan juga integral. Orientasinya adalah pada penemuan atau pengenalan atau identifikasi faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman, dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan. Di sini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang memengaruhinya. Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi: yang pertama adalah negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara mempunyai hak dan kepemilikan, pengaturan, dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kedua, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara,
yang berperan menentukan sistem nilai dan arah atau haluan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara. Yang terakhir adalah masyarakat. Di sini, masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, di sini implementasi politik dan strategi nasional ini ada di berbagai bidang. Di sini yang pertama yaitu implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Di antaranya yang pertama, membangkitkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran serta kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kemudian yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta mempengaruhi perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan juga ketidaksesuaian dengan reformasi melalui program legalisasi. Yang ketiga yaitu menegakkan hukum secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Yang keempat adalah melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Implementasi yang kelima adalah meningkatkan integritas moral dan koprofesional aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. Kemudian implementasi yang keenam yaitu mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Yang ketujuh yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Kemudian implementasi strategi nasional di bidang ekonomi seperti yang pertama yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga terjaminnya kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, serta perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Yang kedua adalah mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar disruptif yang merugikan masyarakat. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan saya mengenai politik dan strategi nasional. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari saya dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.